Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bima Putra. Pada video kali ini saya akan mereview pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Pendakian saya lakukan pada tanggal 5 Juni sampai 7 Juni kemarin. Dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi lengkap dimulai dari total biaya dan estimasi waktu dari pos ke pos yang saya lalui. Baiklah teman-teman, langsung saja simak video saya kali ini. Let's go. Pada pendakian kali ini saya hanya ditemani oleh Mas Bagas berduaan saja. Sebelum sampai base camp, saya menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah minimarket untuk melengkapi bahan konsumsi saya yang kurang. Tante ngarep guys. Setelah selesai berbelanja di minimarket, kami berdua langsung melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sekitar pukul 6:30 malam, kami berdua akhirnya sampai di base camp. Setelah sampai di base camp, hal yang pertama kami lakukan adalah makan dulu guys. Gak mangan lesu bolo. Setelah selesai makan, ngopi dan ngudut, kita berdua langsung istirahat di base camp untuk tidur supaya besok sudah siap atau ready untuk melakukan start pendakian. Setelah selesai mandi pagi dan sarapan pagi, kami segera mempacking ulang peralatan atau logistik kami. Bagi teman-teman yang ingin mandi air hangat, di sini juga ada ya. Berbeda-beda tiap base camp, ada yang harganya 10.000 sampai 15.000. Dan untuk makan satu porsi harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Itu sudah sama minumnya, guys. Dan jika teman-teman ada logistiknya atau konsumsi yang kurang, di sini juga banyak sekali menjual berbagai makanan dan sayur-sayuran. Selain itu juga ada rental peralatan pendakian yang lengkap, guys. Setelah semua persiapan selesai, kami berdua langsung bergegas untuk melakukan simaksi dan melakukan start pendakian. Beli gas di rumah Ipul, gaspul. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make up. Lanjut, masih dapat peta. Ya, kita rencana ngecamp di Gua Menjangan. Estimasi sekitar 9 jam. Akeh lande ini. Akeh lande ini. Ya, ana sing pokoke ape tok Sabanang kok lande. Pas ape tok bulan peperangan. Setelah selesai melakukan simaksi, kami berdua langsung bergegas berdoa agar diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan jodoh jika beruntung dalam pendakian kali ini. Pendapatmu biar? Pakai sedang ngos-ngosan guys. Untuk menuju pos 1 masih apa jalan apa sih ini ya? Cor-coran. Setapak cor-coran. Masih banyak warung-warung juga. Oke, lanjut.
Setelah melewati tanjakan, dapat bonus turunan sedikit, lumayan. Di sini sebenarnya ada sumbernya, guys. Dulu saya kemarin ke sini ada aliran airnya. Mungkin karena musim ketiga, kalau Jawanya itu kemarau, jadi kering. Jadi sumber mata airnya hanya di pos 3 nanti. Pak Menjangan juga kering infonya, sabanannya. Oke, mantap. Di Candi Ketek tadinya di sana, sedangkan jalur puncak atau pendakian ke sini. Gimana Mas Bagas review Candi Ceto sementara? Sudah mengi pemirsa. Itu ya Candi Ketek. Jalannya berubah menjadi tanah agak sedikit lembab karena kemarin itu hujan sebentar atau gerimis. Vegetasi masih sedikit lebat atau tertutup pohon-pohon. Semangat le. Sebelah sini perkebunan warga, sayur-sayuran. Ayo guys, atur nafas, atur strategi, atur keuangan. Semangat. Semangat mas. Betul guys, ini adalah pohon cabai rawit, kecil cabai rawit. Jalannya sedikit becek. Saking Lamongan, Bu. Ini rambutan. Adem. Berkabut dingin seger. Gas, gak melempar koin, gas. Gak melempar koin. Gede koin dah. Setelah dari warung pertama, saya berjumpa dengan sebuah mata air atau sebuah sendang. Konon menurut cerita, sendang ini merupakan peninggalan dari Raja Brawijaya V atau raja dari kerajaan Majapahit. Wah, treknya sudah mulai bercampur batu-batuan. Wah. Medan trekking menuju pos 1 masih didominasi dengan tanah yang sedikit basah, ditambah lagi vegetasi yang sedikit terbuka juga. Aduh. Astagfirullahaladzim. Perlu medkit. Treknya guys, mantap. Pos 1 guys. Di pos 1 kami berdua istirahat sebentar sambil mengudut sebatang rokok. Selain itu kami juga sedikit berbincang-bincang dengan mas-mas pendaki dari Yogyakarta. Setelah istirahat sebentar, kami berdua melanjutkan perjalanan dengan dibarengi rombongan mas-mas pendaki dari Jogja.
Untuk medan trekking atau pendakian menuju pos 2 masih didominasi dengan tanah yang lembab. Selain itu, jalur trekkingnya juga sedikit sempit, hanya bisa dilewatin satu orang. Jadi kalau ada pendaki yang turun naik, nanti harus bergantian untuk melewatinya. Oke. Wes kayak diesel dodone duk 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 duk. Mantap. Ngevlog pisan, Mas? Nggih, Mas. Ngevlog kan. Sing upload YouTube ngene lho. Ya mung kesehariane dhewe ngono ae. Anake ngono ae. Ngono kuwi. Akeh sing ndelok. Ya berapa juta lho. Acene hasil lumayan lho. Lumayan iseng-isengan. Kadang sih kerjane kepenak malah beralih dadi oh cacing ya guys, gak metu cacing, ora udan soalnya. Dari pos 1 menuju pos 2 vegetasi masih lebat, berupa lumpur tanah, lihat sedikit cemek. Endorse sih Mas. Endorse iki kok ning dhuwur. Di endorse. Malu 1000. 300 tuku. Lanjut ke pos 2 guys. Mantap. Nur. Atur nafas dulu, atur strategi. Aduh. Ini sebatnya urung entek sih. Iya awet. Kretek Mas, banget cocok. Kretek panas cepet entek. Pejong, kapok terajong. Ora kapok. Sebelum sampai di pos 2, saya dan Mas Bagas melakukan perjalanan terlebih dahulu, meninggalkan rombongan mas-mas dari Jogja di belakang. Itu karena kami berdua ingin segera sampai di Kubah Menjangan, gitu loh. Trekking dari pos 1 menuju pos 2 yang masih didominasi dengan tanah yang sedikit basah dan vegetasi yang tertutup, sudah sedikit mulai ada nanjak-nanjaknya guys. Jadi kami berdua seringkali beristirahat sebentar hanya untuk sekedar meminum air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini adalah pohon tumbang. Dulu kemarin saya waktu lewat masih menyambung, sekarang sudah dipotong agar akses jalurnya lebih mudah. Oke, lanjut. Gas. Trek masih nanjak. Mantap. Akhirnya sampai di pos 2 guys. Wah. Pos 2. Ada shelternya. Awal bulannya sian ini. Wes dong. Satu kata, dua kata. Dr. Ranger. Oke. 2 kabut. Di pos 2 ini kita istirahat tidak terlalu lama dikarenakan kabut sudah datang. Di pos 2 ini kami hanya istirahat sebentar, hanya untuk mengatur nafas dan meminum beberapa seteguk air. Selain itu, kami juga ingin segera bergegas untuk sampai di pos selanjutnya untuk makan siang.
Setelah puas istirahat, kami berdua langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalur trekking dari pos 2 menuju pos 3 masih hampir sama seperti dari pos 1 menuju pos 2. Didominasi dengan trekking yang berupa tanah yang sedikit basah dan juga vegetasi yang masih tertutup atau lebat. Trekking dari pos 2 menuju pos 3 ini juga diiringi dengan beberapa tanjakan yang imut-imut yang tentunya sedikit membuat nafas kita ngos-ngosan. Pos 3. Aduh. Kabutnya mulai turun. Trekking masih berupa tanah lumut, tanah lumpur. Pos 3 guys, jam 11 siang. Jalanan masih setengahnya belum ada. Aduh, sudah ngos-ngosan. Mantap. Dari pos 1 sampai pos 3 trekking masih konsisten nanjak, cuma medannya berbeda. Basecamp ke pos 1 tadi bercampur ada batu-batuannya. Kalau 3, 1 ke 2, 2 ke 3 masih berupa tanah liat kayak gini, sedikit licin karena hujan. Mantap. Lanjut, istirahat sebentar. Trekking masih tanah lumpur, vegetasi masih tertutup. Nanti istirahat makan di pos 3 aja sambil ngisi air. Mas Bagas, oke? Oke. Siap. Sunyi guys, kabutnya mulai turun. Oke, istirahat lanjut. Cuaca hujan gerimis, rintik-rintik. Bagas memasang mantel. Lanjut hujan guys. Saya tidak sempat merekam banyak-banyak, lumayan deras hujannya. Aduh, gue raup itu ikatan. Masih hujan guys. Nah, lanjut. Nah, masih naik trekkingnya, mantap. Pos 3, woi. Sesampainya di pos 3, saya dan Mas Bagas langsung membuka bekal untuk makan siang. Dan berselang 30 menit kemudian, rombongan mas-mas pendaki dari Yogyakarta juga datang di pos 3. Kami semua berduduk di belakang warung yang ada di pos 3. Kebetulan kalau weekday warungnya tutup ya, bukanya cuma weekend. Kami berduduk di sini dikarenakan shelter yang ada di pos 3 sudah penuh oleh banyak pendaki yang berteduh juga. Setelah hujan agak reda, saya dan Mas Bagas kembali melanjutkan perjalanan ke pos 4. Di pos 3 ini kami mengisi tumbler terlebih dahulu untuk perbekalan nanti masak ketika di Kupak Menjangan. Sedangkan rombongan dari mas-mas Yogyakarta tadi memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 dikarenakan mereka sudah begitu lelah mungkin ya, dan sudah kedinginan juga. Trekking lanjut terus. Mari pos 4 bonus. Mari pos 4. Ketoke saurunge pesawat ono bonus ini. Untuk info aja ya teman-teman, menurut saya trek yang paling berat itu adalah dari pos 3 menuju pos 4. Benar-benar akan diajar dengan banyak sekali tanjakan. Guys. Cerah. Cahaya apa, cahaya ilahi.
trekking masih berupa tanah berundak. Habis hujan tadi masih sedikit licin. Sampai di pos 4. Diserak sono. Oh, ditobruk. Aduh. Jangan. Lanjut menuju Bulak Peperangan pos 5. Di pos 4 kami berdua hanya istirahat sebentar saja, hanya sekedar mengatur nafas dan meminum air. Dan kami mulai melanjutkan perjalanan karena keburu malam atau petang, guys. Pemandangan sunset dari pos 4 menuju Bulak Peperangan. Wah, main bagus, guys, walaupun sedikit kabut. Istirahat dulu. Untuk trekking dari pos 4 menuju Bulak Peperangan ya masih ada nanjaknya sih, tapi nanti kalian akan mendapat banyak sekali bonus karena banyak sekali landainya juga, guys. Dan kalian akan disuguhkan pemandangan sunset yang indah sekali ketika sore hari. Belum sampai Bulak Peperangan fisik sudah terkuras. Piye? Kayak iki lho. Mbok apa piye no? Cekel no. Cekel. Terus kita memindahkan air. Biar di tumbler sedikit berkurang. Sampai di Sabana kecil, Sabana sebelum Bulak Peperangan. Oh, mantap, guys, lumayan view-nya. Dengan menikmati sunset matahari. Mantap. Di tengah perjalanan menuju Bulak Peperangan, kami berdua melewati sebuah sabana kecil. Di sini tiba-tiba langkah kami seolah-olah berhenti. Kita berdua serasa terhipnotis dengan keindahan sunset di sore hari ini dan membuat kita untuk bermalas-malasan atau berhenti cukup lama, guys, untuk menikmati sebuah momen sunset yang indah ini. Kena, guys, sampai Bulak Peperangan. Bisa maghrib. Rencana mau lanjutkan ke Gupak Menjangan, mendirikan tenda atau ngecamp di situ. Kita berdua akhirnya sampai di Bulak Peperangan ketika waktu sudah maghrib. Di Bulak Peperangan ini kita berdua sudah merasa kedinginan, guys, karena baju yang kita pakai tadi sudah sedikit basah dan belum kering. Kami berdua langsung melanjutkan perjalanan ke Gupak Menjangan, tidak istirahat terlebih dahulu dikarenakan takutnya nanti malah terjadi hipo, guys. Soalnya kita berdua sudah kedinginan sekali dan waktu sudah menunjukkan malam atau petang hari. Akhirnya sampai Gupak Menjangan jam 6 malam. Lanjut mendirikan tenda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memotong orang jahat. Bawang merah. Nah, ini kalau di tempat saya itu memasak istrinya Lek Jiwi Haji. Siapa? Ya benar, bojonya Lek Jiwi Haji itu siapa jenenge? Mbak Sawi. Masuk jenenge Sawi? Ya.
Sesampainya di Gepak Menjangan, kami berdua langsung mendirikan tenda, terus mengganti baju dan mulai memasak atau menyeduh kopi untuk menghangatkan badan. Setelah selesai makan, kami berdua langsung istirahat tidur untuk mempersiapkan besok pagi melakukan summit attack ya guys. Oke, lanjut besok guys. Oke guys, Selamat pagi. Sekarang sudah pagi hari. jam berapa guys ini? 6. Jam 6 pagi baru melakukan perjalanan summit. Tadi sih sebenarnya sudah bangun dari jam 4, tapi mager. Gini lumayan kelihatan view-nya. Wih, bagus cuy. TW dari Bulak Peperangan menuju Hargo Dumilah. Oke, let's go. Ya, Sabana Gepak Menjangan. Gimana Mas Bagas? View-nya? Deh, kok kosong. Wah, alhamdulillah cerah guys, alhamdulillah. Geter-geter tangannya. Summit Sabana. Puncak sana. Pada sama merah putih. Hormat gerak. Sip. Tegap gerak. Foto tak tahu. Ada guys. Iya guys. Terbayarkan guys. terbayar guys. Bayar lunas. Cash tanpa cash. kredit. Berguna. Mantap, berguna. Cicil 5 tahun. Mulai memasuki jalur yang vegetasinya tertutup. Aduh. Perjalanan menuju Hargo Dumilah kurang lebih 1 jam nanti. Tapi kita pasti banyak istirahatnya karena menikmati pemandangan view yang sangat bagus sekali. Oke. Mantap. Sedikit mulai kabut guys. Mulai kabut dikit-dikit. Masih belum sampai pasar Sultan. Bentar lagi depan kabut. Sampai di pasar Tiang guys. Dengan kabut. Aduh. Kabut. Ada suasana pasar Tiang. Cerah sih tapi berkabut. Trekkingnya medannya berupa tanah bercampur batuan dan sedikit nanjak. Sudah memasuki kawasan pemukiman penduduk di atas atau shelter. Wah,
Cuacanya cerah, mantap. Aduh guys, kabut. Hah? View gunung laut dari atas sedikit berkabut tapi cerah. Lanjut. Mbok giar toh. Melanjutkan perjalanan menuju Argodumilah. Nanti ke Mboyem habis dari puncak aja, baru makan sarapan. Atas puncak aja dulu. Tengah perjalanan Mas Bagas kudu kudu Arambang yang sudah mau keluar ini. Wis muntuk-muntuk ke pucuk. Kulino. Kandane ra lembu isi ngasih mau. Kayak aku. Rai-rai tinggi sih. Astagfirullah. Detik-detik sampai puncak Argodumilah. Sing omah-omah iku. Oh durung. Detik-detik sampai puncak Lawu Argodumilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepi guys. Alhamdulillah akhirnya kita berdua bisa sampai puncak Argodumilah dengan cuaca yang sangat cerah. Setelah sampai di puncak Argodumilah, saya dan Mas Bagas ingin langsung berkunjung ke Gegerboyo terlebih dahulu. Dikarenakan di puncak Argodumilah masih banyak antri untuk berfoto, jadi kita ke sana dulu. Boyo dulu guys, Gegerboyo. Soalnya di sini masih dipakai foto-foto. Aduh. Wait. Agak melu sih enggak. Gegerboyo. Wah foto mbek saudara-saudara. Sampai di Gegerboyo. Apa guys, tarik kamu. Oke nih. Coba ayo. Pelayan nih. Mantap. Gegerboyo. Cerah guys, lalu guys. Alhamdulillah. Di Gegerboyo ini saya dan Mas Bagas istirahat beberapa menit untuk memakan jajan, mengisi perut yang tadi samit belum sarapan, dan istirahat sebentar, duduk-duduk sambil menikmati pemandangan dan foto-foto. Sekarang lanjut ke puncak Argodumilah guys. Sudah puas di Gegerboyo atau Punggung Buaya. Cerah. Oh guys, beri. Iki guys yang dinggo kupak menjangan ya. Tuh. Lanjut ke puncak Argodumilah. Puncak Argodumilah bersama orang yang sama. Sama Redip, sama Koplur.
Jangan guys, plakatnya dijual. Weh, pencahayaan Goodwill guys, mantap. Becok. Puas. Oke. Mari ini sarapan. Turun ke harga Dumilah ke warungnya Mbak Yom. Sarapan pecel tertinggi. Jalan kan ngono. Dua ya. Mas, moga mas. Sarapan sih mas, Mbak Yum. Sampai di Harga Dalam di warungnya Mbak Yum. Kita sarapan dulu dan menjumpai teman. Udah lama kali kita berjumpa dengan teman. Dulu teman, kamu ngapain teman nih? Sampai Harga Dalam warungnya Mbak Yum. Putih. Teman. Kau dekat aja Mbak Yum. Ini dia. Masuk ke warung Mbak Yum. Sepi, gak ada pendaki. TVRI. Inus. Jajan-jajanan di warungnya Mbak Yum. Ada saudara guys. Baiklah teman-teman, sekian dulu perjalanan saya di Gunung Lawu kali ini. Saya sangat bersyukur sekali dikarenakan kami berdua diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dari mulai awal mendaki sampai turun kembali ke rumah, dan juga bonus view pemandangan yang cerah sekali, tidak hujan. Setelah selesai makan nasi pecel, kami berdua langsung bergegas turun kembali ke tenda. Sesampainya di Gebak Menjangan, kita berdua langsung bergegas mengemasi tenda untuk persiapan turun kembali ke base camp. Baiklah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan like ya. Jika kalian ada masukan, boleh silahkan tulis di komentar juga. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.